Pagi semua jemaat dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online kepada kita semua. Mungkin ada yang ada di rumah, mungkin ada yang masih bekerja pada waktu ini. Apapun mari kita semua datang ke hadiratnya Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyembah Dia dengan segala keadaan kita, segala persoalan, segala kelemahan kita. Apapun yang kita alami saat ini, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama angkatkan pujian ini di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua
Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pada pagi hari ini, saya mengajak kita membawa satu firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua, naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam apapun segala keadaan kita. Mari kita belajar bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah pengharapan kita, karena Dialah sumber kekuatan kita. Itu yang memampukan kita untuk mengucap syukur, untuk mengalami sukacita, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena kami mengenal Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami pengharapan. Itu yang membuat kami bersukacita Tuhan, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada penghiburan. Walaupun badai, walaupun keadaan yang menakutkan di sekeliling kami tetap tenang, karena ada Yesus menjadi pelindung kami. Ada Yesus menjadi penghibur kami. Itu yang menyebabkan damai sejahtera di dalam hati kami. Pada pagi harinya Tuhan, di dalam setiap pertemuan kami pada pagi hari ini, di mana keluarga-keluarga Tuhan berkumpul pada pagi hari ini, kami isytiharkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir dalam setiap keluarga kami, di mana saja berada pagi hari ini, maupun secara pribadi yang mengadakan kebaktian di rumah. Kami mengisytiharkan lawatan Tuhan, karya pekerja Roh Kudus Tuhan hadir di tempat setiap kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau dengan membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan, karena Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kami adalah rantingnya Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Oh Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, apapun pergumulan kami ya Tuhan, kami datang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Beban hidup kami Tuhan pada pagi hari ini, kami datang, kami serahkan kepada Tuhan. Karena Engkaulah pembimbing hidup kami. Engkau yang menuntut setiap jalan kami. Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam segala aspek kehidupan kami, kesehatan, keluarga kami, dan semua kami ya Tuhan, terlindung oleh karena penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa secara khusus untuk gereja kita. Setiap jemaat supaya terus mengalami intimasi dengan Tuhan, mengalami Tuhan yang nyata itu, keakraban, kasih Allah di dalam kehidupan pribadi kita. Oh Bapa di surga, pada pagi hari ini kami merindukan hadirat Tuhan terus menerus dalam kehidupan kami. Kami mau terus berjalan dalam hadirat dan pimpinan-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami perbuat maupun pikiran dan hati kami lakukannya di dalam Yesus Kristus. Karena Engkaulah yang membuatkan kami berhasil. Kami berdoa supaya kami mengalami pengalaman yang nyata dalam hidup kami. Karena Engkau benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, layakkanlah kami untuk memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Supaya kami Tuhan punya hubungan yang nyata dengan Tuhan. Hari demi hari kami mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru untuk mengenali Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami tidak jemu-jemu Tuhan, untuk berintimasi dengan Tuhan lewat kami belajar firman Tuhan, lewat doa kami setiap hari dengan Engkau Bapa. Oh haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa supaya kita menjadi alatnya Tuhan
menjadi gereja yang hidup memberkati orang di sekeliling kita. Memberkati keluarga-keluarga kita, memberkati teman-teman jiran kita. Lepaskan berkat ini kepada mereka. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami naikkan doa kami, ucapan berkat kami bagi keluarga-keluarga kami. Walaupun mereka belum lagi mengenal Tuhan, tapi kami berdoa, lepaskan berkat pengampunan bagi ibu bapa kami, adik-beradik kami ya Tuhan, anak-anak kami ya Tuhan. Karena melalui ini ya Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami menjadi berkat bagi keluarga kami, orang di sekeliling kami, bahkan jiran-jiran kami saat ini ya Tuhan. Di saat kami menyapa mereka, bergaul dengan mereka, ada kuasa Tuhan mengalir, ada terang Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, pakailah kami secara pribadi Tuhan, menjadi selalu berkat bagi orang di sekeliling kami. Mungkin saat ini ada orang memerlukan pertolongan, mungkin mereka Tuhan tidak mempunyai apa-apa, tapi pakailah kami menjadi selalu berkat-Mu Tuhan. Untuk mereka menjadi biji mata-Mu, menjadi tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati jiran kami, bahkan orang-orang yang memerlukan saat ini Tuhan. Rakan-rakan sekerja kami, majikan kami ya Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan bagi mereka saat ini ya Bapa. Kami doakan ya Tuhan, rakan-rakan sekerja kami, mungkin banyak yang mengalami keadaan yang krisis saat ini ya Tuhan. Bahkan teman-teman kami mungkin mereka mengalami satu suasana yang perit dalam keluarga mereka. Tapi kami belajar pagi hari ini melepaskan berkat Tuhan bagi keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Bagi majikan kami ya Tuhan. Bahkan orang yang menyakiti hati kami ya Tuhan. Mungkin hati kami terluka oleh perkataan-perkataan mereka. Tapi pagi hari ini kami belajar untuk melepaskan kasih dan pengampunan bagi mereka. Kami memberkati hidup mereka Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Supaya hidup kami benar-benar menjadi terang dan garam bagi orang di sekeliling kami, bahkan keluarga yang terdekat dengan kami. Oh haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk negara kita Malaysia, untuk semua pemimpin, untuk barisan hadapan, semua kita rakyat Malaysia saat ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk keadaan kestabilan politik di negara kita, ekonomi di negara kita, bahkan kesehatan kita, keluarga kita. Mari kita doakan bersama pagi hari ini. Bapa di surga, kami angkatkan doa kami secara khusus untuk negara kami Malaysia, untuk para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, supaya mereka bersatu, mereka memiliki kesatuan untuk mempunyai agenda untuk membangun negara kami, untuk mentabir negara kami dengan baik ya Tuhan. Bahkan mereka maupun yang pihak pembangkang ataupun kerajaan, supaya mereka duduk bersama, bersatu hati Tuhan untuk menyelesaikan agenda-agenda negara kami. Bahkan penularan COVID-19 ini ya Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk mentabir, untuk menjaga keamanan, kesehatan negara kami dengan baik, dengan teratur ya Tuhan. Berkatilah Perdana Menteri kami Tuhan, berikan dia hikmat, wibawa-Mu Tuhan, pengurapan daripada Tuhan, berikan dia hati yang kuat, teguh Tuhan, tabah Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan, menjaga dia Tuhan, melindungi dia, keluarga dia Tuhan Yesus, supaya dia Tuhan diberikan hikmat oleh Bapa untuk mentabir negara ini Tuhan. Begitu juga dengan para kabinet Tuhan, para menteri-menteri ya Tuhan Yesus, menteri kesehatan, menteri pendidikan, dan semua mereka yang terlibat, menteri keuangan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka hati yang takut akan Engkau dan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami angkatkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka mempunyai kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan, Engkau pimpin dalam mereka Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk begitu juga ekonomi di negara kami Malaysia. Bahkan banyak keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang terjejas ekonomi pendapatan mereka Tuhan, oleh karena mungkin ada yang dibuang kerja, mungkin karena bisnis mereka mulai merosot ya Tuhan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang memperdulikan kami. Di saat kami berseru kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar saat ini Tuhan. Engkau lah menjawab, Engkau lah Allah yang menyediakan bagi kami ya Tuhan.
Oleh itu ya Tuhan, kami melepaskan berkat bagi mereka. Tuhan, bagi yang sedang stres ataupun mengalami depresi sekalipun ya Tuhan, Tuhan berikan mereka kelepasan, berikan mereka jalan keluar Tuhan, untuk mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka. Bahkan ada orang yang Tuhan utus untuk mereka, untuk memberikan mereka pertolongan, kekuatan. Begitu juga dengan setiap anak-anak Tuhan, maupun mereka yatim piatu, anak-anak Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk mereka ini Tuhan, supaya Tuhanlah memelihara, menjaga mereka. Begitu juga Tuhan yang di penjara Tuhan, supaya lewat sentuhan Tuhan, pribadi-pribadi yang melayani di penjara, mereka mempunyai kehidupan, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mereka diubah oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Begitu juga Tuhan, banyak hal yang mau kami doakan bagi negara kami, bagi para pekerja petugas frontliner kami ya Tuhan. Mereka mungkin mengalami keletihan teramat sangat Tuhan, bahkan mereka tidak mampu lagi Tuhan. Tapi kami berdoa, Roh Kudus Tuhan, Engkau memampukan mereka saat ini. Engkau lawatlah mereka saat ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, berikan kekuatan-Mu Tuhan bagi mereka. Bahkan perlindungan Tuhan untuk keluarga-keluarga mereka, bahkan pribadi-pribadi mereka ini ya Tuhan. Ada kekuatan yang baru daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Pakailah mereka Tuhan, kuatkanlah mereka Tuhan, teguhkanlah mereka. Bahkan dari segi kesehatan mereka, mental mereka Tuhan, dipersiapkan ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan. Begitu juga dengan negara-negara di sekeliling kami ya Tuhan. Seluruh Asia ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara jiran kami, Brunei, Singapura, Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya Tuhan terus memberkati, menjaga, melindungi juga negara Filipina juga Tuhan Yesus. Berkati semuanya ini Tuhan. Bahkan di negara di seluruh dunia saat ini ya Bapa, yang mengalami isu yang sama itu COVID-19 dan masalah kemerosotan ekonomi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan, supaya kami tidak kehilangan iman di saat kami dicobai. Tapi biarlah kami terus berpegang teguh kepada Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Bila kiranya Tuhan Engkau membangunkan gereja-gereja Tuhan, supaya terus kuat kukuh Tuhan, supaya kami dapat beradaptasi dengan keadaan norma baru ini Tuhan, maupun pelayanan-pelayanan Tuhan terus berkembang maju Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Begitu juga dengan pagi hari ini Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, kami mengisytiharkan hadirat Tuhan ada di situ. Gereja-gereja Tuhan tetap dijalankan, ibadah-ibadah di rumah didirikan ya Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan adalah hati kami yang benar-benar mencari Tuhan. Kami berdoa di mana gereja Tuhan di seluruh Malaysia, bahkan di seluruh dunia pada pagi hari ini, di mana gereja-Mu didirikan, itu di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya revival sedang terjadi saat ini ya Tuhan. Di saat umat-Mu benar-benar mencari Tuhan, Tuhan Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar setiap rintihan kami, Engkau tahu setiap pikiran hati kami. Sebelum kami berkata-kata, Engkau sudah mengetahui semuanya. Pagi harinya Tuhan, melalui ibadah online ya Tuhan, jamalah setiap hati pribadi, kuatkanlah Tuhan, teguhkanlah ya Tuhan, dan berikan kami hati yang baru dan roh yang baru untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bila kiranya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Engkau ditinggikan. Engkau terus berkarya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan kami, dasar kekuatan kami ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang mendamaikan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa serta pengucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita semua masih dapat terus beribadah di tempat ini dan juga di rumah. Dan saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan bersama-sama di pagi hari ini dengan lagu ini, Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Dan percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan dan Raja kami. Dalam apapun keadaan kami, Engkau Tuhan yang menjadi jalan segala kebuntuan kami. You are the way maker in our life, God. And now we want to worship You. We want to lift up Your name. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menjadi Tuhan kami. Terlalu sempurna untuk kami boleh mengatakan tentang Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami menggunakan kata-kata yang paling indah, tapi kesempurnaanmu tidak dapat diukur dengan seindah apapun yang kami ungkapkan melalui kata-kata manusia. Itu sebabnya Engkau menjadi gembala bagi kami, gembala yang agung, yang terbaik dari yang baik. Engkau yang telah menjadikan hidup kami terang daripada kegelapan. Pada ketika Engkau sudah menjadi gembala bagi kami, Engkau melakukan segala sesuatu. Engkau yang menerangi jalan, Engkau yang membuka jalan,
Engkau yang menggendong kami. Yang tidak mampu untuk kami lakukan, Engkau melakukannya. Engkau bekerja di segala waktu, pada segala tempat, mendatangkan kebaikan kepada umat-Mu. Itulah yang kami boleh katakan mengenai Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau memperlakukan kami seperti biji mata-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sebab pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Saat kami duduk mendengar firman-Mu, apapun keadaan yang kami pernah alami, pernah lalui, itu tidak menghalang kami untuk mendengar Tuhan berbicara melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa supaya setiap kami yang sedang duduk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diberikan kekuatan, semangat yang berkobar-kobar untuk duduk belajar di kaki Tuhan, mendengar Engkau berbicara dari suara kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami isytiharkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita, sekalipun dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan semua orang. Namun inilah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Nah, pada minggu yang ke-47 ini kita melanjutkan lagi pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada beberapa minggu yang lepas, masih dengan tema benarkah Yesus adalah Tuhan, namun dengan subtema apakah Allah berkawin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, di awal-awal daripada subtema yang kita pelajari pada pagi hari ini, saya dengan ini menegaskan dari pertanyaan melalui subtema ini, saya mengatakan bahwa Allah tidak pernah berkawin. Kalau melihat kepada subtema ini, yaitu apakah Allah berkawin, dalam bentuk pertanyaan, sebenarnya ini merupakan satu pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. Dan pertanyaan ini muncul disebabkan mereka yang hanya menggunakan akal mereka, bersandar pada pengetahuan akal mereka, sehingga ada pertanyaan yang seumpama ini dengan maksud bahwa mereka ingin mengatakan secara tidak langsung bahwa mereka memiliki satu pemikiran yang benar, walhal itu bukanlah suatu kebenaran, melainkan itu hanya persepsi yang muncul dalam pemikiran mereka. Pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang muncul disebabkan ada yang mereka peralatkan, yakni Alkitab. Orang Kristen, Alkitab selalu menjadi alasan dan dasar munculnya pertanyaan yang seumpama ini. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan yang muncul sedemikian, itu sebenarnya memaparkan tentang sikap
Dan sikap ini terdiri daripada sikap ingin tahu. Selain daripada itu, sikap yang bermaksud untuk menyerang. Sehingga dengan maksud itu, maka terjadilah serangan terhadap Alkitab. Dan itu berakibat kepada orang Kristen. Saya ingin menegaskan di sini bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang seumpama ini sebenarnya bersumber dari iman non-Kristen. Berarti ada yang di luar daripada orang Kristen yang bertanyakan pertanyaan seperti ini. Apabila pertanyaan-pertanyaan yang seumpama ini muncul, apalagi didengar oleh orang Kristen, maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi orang Kristen juga. Sebab itu sudah masuk dalam akal pikiran mereka. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian itu bermuara pada iman orang Kristen atau berakibat pada iman orang Kristen. Namun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seumpama ini, sebagai orang Kristen tidak harus menjawab dengan sikap atau pemikiran untuk menang. Sebab seandainya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seumpama ini dengan sikap hati atau pemikiran untuk menang, maka engkau sedang membuatkan suatu pertentangan yang begitu kuat antara engkau sendiri maupun orang lain yang sedang bertanya kepadamu. Engkau tidak sedang memberitakan Injil, engkau tidak sedang memberitakan tentang siapa Tuhanmu. Sesungguhnya melainkan engkau sedang menyatakan, engkau sedang memaparkan tentang sikapmu sebagai orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu setiap orang Kristen yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seumpama ini harus ingat bahwa kalau menjawab bukan dengan sikap hati maupun pemikiran untuk menang, melainkan hanya dengan maksud untuk menyampaikan kebenaran sebagai rasa bertanggung jawabmu kepada Tuhan yang telah memilih, memanggil dan mengutus engkau untuk menjadi saksinya, sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Tentu Alkitab yang ada pada setiap orang Kristen ditulis dengan berbagai narasi, sehingga Alkitab yang ada pada orang Kristen ini menjadi satu Alkitab yang diperalat, dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang mana mereka bukanlah orang Kristen, yang tidak punya iman Kristen. Sebab mereka tidak memahami kalau Alkitab itu sebenarnya ditulis berdasarkan konteks, dalam konteks budaya manusia. Sehingga Alkitab itu perlu ditafsir dengan menggunakan hermeneutika yang jelas, yang tepat, sesuai dengan pemikiran Alkitab. Seperti mana yang sudah saya pernah sampaikan sebelum ini, Alkitab harus memperkatakan Alkitab sendiri, bukan diperkatakan oleh orang lain yang tidak memahami Alkitab. Saya ingin mengajak kita untuk membaca sepintas lalu beberapa ayat yang ada dalam Alkitab yang dituliskan seolah-olah ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah itu berkawin. Yang pertama, dalam Yehezkiel 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, bahkan sebenarnya boleh dibaca sampai pada ayat yang ke-63. Dalam teks ini berbicara mengenai dengan Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Seolah-olah Allah itu berkawin berdasarkan dengan teks yang ada.
Kemudian ayat yang kedua, yaitu dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-13, itu berbicara mengenai dengan gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Di mana gadis-gadis ini dituliskan bahwa mereka sedang menanti mempelai laki-laki untuk datang. Perkataan mempelai ini biasa atau sinonim dipahami sebagai pasangan. Dan kalau itu disebut sebagai mempelai laki-laki, berarti laki-laki lah itu. Laki-laki yang berpasangan dengan perempuan. Apabila teks ini dibaca dengan sepintas lalu, maka pemahaman itu seperti adanya perkawinan di antara Allah dengan manusia. Kemudian dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-9, di sana dicatatkan mengenai perjamuan kawin anak domba. Ini pun berbicara seolah-olah Allah itu pernah berkawin, Allah itu pernah melangsungkan perkawinan dengan manusia. Namun Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesungguhnya itu merupakan pemikiran yang tidak benar, karena cara pandang Alkitab itu didasari dengan, sekali lagi, pengetahuan akal manusia yang tidak didasari dengan hermeneutik Alkitab itu sendiri. Mengapa ayat-ayat dituliskan dalam Alkitab? Maksudnya mengapa ayat-ayat yang disebutkan sebentar tadi dituliskan dalam Alkitab? Apa alasannya? Beberapa alasan yang saya boleh bawa kita mengenai dengan penulisan Alkitab ini. Terdapat dua makna teologisnya yang terdiri atau terbahagi kepada dua bahagian utama. Yang pertama yaitu hubungan antara Allah dengan manusia. Dalam hubungan antara Allah dengan manusia terdapat beberapa makna teologisnya, yang mana itu memberikan penjelasan bahwa inilah yang menjadi alasan, tujuan kenapa ayat-ayat seumpama itu dituliskan dalam Alkitab. Yang pertama, makna yang pertama yaitu meterai perjanjian. Meterai perjanjian ini sebenarnya berbicara tentang suatu janji yang dimeterai antara Allah dengan umat manusia yang dianggap sebagai mempelai perempuan. Dan apabila ada perjanjian yang dimeterai antara Allah dengan manusia, perjanjian yang ada di dalam meterai perjanjian itu adalah mengenai kepemilikan dan keselamatan. Kepemilikan dan keselamatan ini dimeterai dengan darah Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dengan darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib, itu sebenarnya memberikan sejuta alasan bahwa Allah memiliki manusia. Apabila disebut tentang darah, sebenarnya manusia itu perlu diingat kembali latar belakang sejarah hidupnya, yaitu hidup mereka itu di dalam tawanan dosa. Dan kalau mereka dalam tawanan dosa, maka mereka
akan dihukum oleh Tuhan karena mereka telah melakukan banyak kejahatan. Tetapi pada waktu Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib melakukan penebusannya, maka semua yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tidak mampu untuk membayar lunas hutang-hutang mereka, maka mereka telah ditebus secara lunas. Dan oleh karena mereka telah ditebus, maka mereka menjadi miliknya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkait dengan meterai perjanjian ini, sesiapa yang sudah berkawin pasti saja mengetahui kalau ada surat perjanjian yang dimeterai dalam surat pernikahan, sijil pernikahan. Kalau mereka telah menikah menjadi satu pasangan, maka itu berarti suami istri itu sudah menjadi satu pasangan yang sah, dan itu berarti perempuan itu menjadi milik yang sah oleh suami tersebut. Dalam arti kata lain, Allah yang telah menebus manusia melalui darahnya yang kudus, memiliki manusia itu sendiri sebagai pasangannya yang ada di dunia ini. Apabila telah ditebus menjadi milik, maka dari sanalah terjadinya keselamatan. Keselamatan terjadi ke atas umat manusia. Karena yang memegang seluruh kendali kehidupan manusia, yaitu ada dalam Yesus Kristus melalui darah yang telah tercurah di atas kayu salib. Dan oleh hal yang demikian, maka manusia telah menikmati satu keadaan, yaitu mereka hidup dalam kekekalan, karena yang menebus mereka adalah kekal, Alfa dan Omega. Makna teologis yang kedua dari hubungan antara Allah dengan manusia, yaitu diikat dalam satu ikatan yang begitu kuat, supaya ikatan yang kuat itu membuatkan hubungan antara Allah dengan manusia semakin dekat. Dan itu melambangkan tentang kesatuan antara Allah dengan manusia. Supaya dengan terjadinya kesatuan antara Allah dengan manusia, itu sebenarnya sedang menyatakan bahwa Allah tidak ingin berpisah dari manusia yang telah Dia jadikan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Itu menyatakan betapa Allah begitu dekat dengan manusia, sekalipun telah jatuh dalam dosa, tetapi memaparkan tentang sikapnya Allah, bahwa Allah tidak membuang jauh-jauh manusia, melainkan Dia ingin mendekat. Dan oleh hal yang demikian, ada satu tuntutan yang tersirat daripada keinginannya Tuhan untuk mendekat kepada manusia, yaitu Dia mau supaya manusia itu mendekat kepadanya, sebagai suatu pernyataan bahwa manusia itu menyatu dengan Allah. Kalau demikian, apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang perkawinan itu bukanlah soal perkawinan secara fisikal, melainkan itu berbicara tentang kesatuan antara Allah dengan manusia, supaya Allah dengan manusia itu terjadi satu ikatan yang begitu kuat, yang tidak akan terlepas oleh apapun, siapapun dan bagaimanapun, sebab Allah yang mengikat di dalam kasih-Nya yang kekal. Yang ketiga, makna teologis yang ketiga, yaitu mengenai dengan pemeliharaan. Dalam hubungan ini, Allah menghendaki dengan sungguh-sungguh supaya
hubungan itu dipelihara dengan baik-baik. Hubungan itu perlu sungguh-sungguh dipelihara. Dan dalam hal ini, terkait dengan pemeliharaan dalam hubungannya antara Allah dengan manusia di bumi ini, itu berbicara tentang pemeliharaan kekudusan, pemeliharaan ketaatan, ketundukan mereka kepada Tuhan, dan dalam hal menjaga kesetiaan. Sebab itu, kita perlu mengerti bahwa perkawinan itu bukan terjadi semata-mata untuk menyatakan supaya manusia itu ada temannya, melainkan apa yang ada tersirat di dalam semua itu adalah berbicara tentang pemeliharaan kekudusan, ketaatan, ketundukan, dan kesetiaan kepada Allah. Sebab seandainya tidak demikian, maka itu sebenarnya telah terjadi satu kekeliruan kalau perkawinan antara manusia itu hanya bersifat fisikal semata-mata. Allah dengan manusia tidak pernah dan tidak dapat berkawin secara fisikal karena Allah itu roh. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah tentang pemeliharaan kekudusan, pemeliharaan ketaatan, dan ketundukan manusia terhadap Dia yang telah menjadikan manusia sebagai oknum yang berasal daripada Allah Tritunggal, dan sehingga itu manusia dituntut untuk tetap setia kepada Allah yang telah menciptakan. Kepada penciptanya dia harus mencurahkan seluruh kesetiaannya kepada Tuhan, dan tidak ada yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada Tuhan, melainkan Dia adalah satu-satunya. Inilah makna teologis antara hubungan yang berkaitan dengan antara hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, makna teologis yang kedua mengenai dengan subtema ini, yaitu hubungan dalam rumah tangga. Makna teologis yang ada dalam hubungan dalam rumah tangga ini pun tidak lepas daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia, supaya itulah yang dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, makna yang tersirat, makna teologis yang tersirat di dalam hubungan dalam rumah tangga, yaitu memiliki hanya satu pasangan. Rumah tangga yang ada dalam dunia ini tidak boleh memiliki dua pasangan. Kenapa? Sebab dalam Alkitab telah dinyatakan, karena Allah itu merupakan Allah monoteisme. Dia adalah Allah yang tunggal, yang satu. Dia tidak menginginkan umatnya menduakan Dia. Itu sebabnya ada perintah daripada Allah, jangan ada Allah padamu yang lain. Di situ begitu tegas nyatakan bahwa jangan ada padamu Allah yang lain. Kalau demikian, hal yang sama juga terjadi dalam rumah tangga. Hubungan rumah tangga itu perlu memiliki hanya satu orang saja di dalam satu pasangan. Tidak boleh dua dan lebih. Sebab seandainya sama saja ada satu sikap hipokrit, yaitu kalau ada orang-orang yang sudah menikah tetapi dia punya pasangan yang lain, berarti kalau dia menduakan atau 3, 4 lebih daripada itu, hal yang sama berarti kepada Tuhan juga. Alkitab menetapkan dalam hubungan suami istri yang telah menikah dalam pernikahan yang kudus, ditetapkan hanya satu pasangan untuk setiap pasangan.
Apa artinya saudara? Ini berbicara tentang Allah yang disebutkan dalam Alkitab merupakan Allah yang cemburu. Dan kalau Allah itu merupakan Allah yang cemburu, maka tidak heranlah kalau di dalam rumah tangga terjadinya cemburu yang muncul dalam hubungan mereka. Itu disebabkan ada satu hubungan yang tidak baik, terjadi satu kerusakan dalam hubungan karena ada unsur, ada nilai-nilai poligami di dalam rumah tangga tersebut. Dan itu sebabnya Allah telah menetapkan supaya baik antara Dia dengan umatnya yang ada di bumi ini maupun antara pasangan dalam dunia ini, semuanya menggambarkan tentang hubungan di dalam pasangan rumah tangga itu terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, makna teologis yang kedua dalam hubungan rumah tangga yaitu menikmati kebahagiaan dengan pasangan. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 disebutkan di sana tidak baik kalau sendirian. Berarti betapa Allah memperdulikan tentang hubungan dalam rumah tangga, bahwa hubungan itu perlu menikmati kebahagiaan. Ini memperingatkan kepada setiap kita, bahkan setiap orang yang belum menikah, supaya kalau ingin menikah, maksudnya ingin melestarikan kebahagiaan, sukacita di dalam pernikahan. Bukan semata-mata untuk menghindari daripada tidak menjadi seperti orang lain yang tidak punya pasangan, melainkan mau menjadi pasangan yang berbahagia. Kata berbahagia di sini merujuk tentang pemberkatan Allah di dalam pasangan. Dan kalau mencari pasangan, sebaiknya memiliki pasangan yang seimbang. Itu kata Alkitab. Supaya pada waktu memilih pasangan yang seimbang, maka terjadilah pemberkatan Tuhan ke atas keluarga tersebut dan menikmati kebahagiaan. Sebagaimana bahagianya bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan, demikianlah terjadi ke atas hubungan dalam rumah tangga, menikmati kebahagiaan sebagai pasangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Menjadi pasangan dalam rumah tangga itu bukan seketika. Seperti mana hubungan antara Tuhan dengan manusia itu bukan seketika, melainkan hubungan di dalam kekekalan. Kalau menikmati kebahagiaan hanya seketika, itu bukanlah kebahagiaan. Itu hanya main-main bahagia. Bapak, Ibu, saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, mari nikmati kebahagiaan. Sebab inilah sebenarnya makna teologis di dalam apa yang disebut oleh Alkitab mengenai dengan perkawinan. Bukan soal Allah berkawin, melainkan mengenai dengan apa yang berlaku dalam kehidupan manusia yang layak bergelar menjadi suami istri dan layak untuk menikmati hari-hari pernikahan mereka. Yang ketiga, makna teologis yang ketiga dalam hubungan rumah tangga yaitu memelihara keharmonisan. Sekali lagi dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik. Itu sebenarnya menekankan tentang keharmonisan. Allah menekankan hubungannya dengan manusia yang merupakan ciptaannya. Itu menekankan tentang keharmonisan. Pada ketika rumah tangga mengalami krisis, tidak sepatutnya diakhiri dengan satu ketetapan berpikir yang begitu singkat. Kalau ada krisis, maka muncullah pemikiran
tidak harmoni, tidak ada jodoh lagi. Apabila ada pemikiran yang sedemikian, maka tidak heranlah kalau perceraian demi perceraian itu terjadi dan perceraian itu semakin meningkat. Kenapa? Karena tidak berusaha memahami apa kata Alkitab mengenai dengan hubungan dalam rumah tangga. Sebab itu kita perlu mengingati akan makna teologis ini, bahwa rumah tangga itu sekalipun ada waktu-waktu mengalami krisis, sewaktu-waktu mengalami cabaran, itu bukan berarti harus berakhir dengan perceraian. Melainkan pada waktu-waktu itulah setiap pasangan itu duduk berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan daripada Dia, supaya keharmonisan itu terjadi kembali dalam rumah tangga tersebut. Jangan berakhir dengan perceraian. Itu sangat penting di dalam rumah tangga. Rumah tangga atau pasangan yang ada, seandainya tidak melihat nilai-nilai rumah tangga berdasarkan kacamata Alkitab, hanya bersandar pada pemikiran manusia, bersandar pada pengetahuan yang ada pada mereka, sudah tentu pasti bahwa rumah tangga itu akan berakhir dengan perpecahan, akan berakhir dengan perpisahan, akan berakhir dengan perceraian. Kenapa? Karena tidak mendasari seperti mana perkawinan mereka atau pernikahan mereka di awal-awalnya didasari dengan Alkitab. Saat-saat yang ada didasarkan dengan pengetahuan manusia. Hanya firman Tuhan saja yang memampukan setiap pasangan itu dapat mengembalikan nilai-nilai rumah tangga yang harmonis selama mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar yang terutama, yang tertinggi dalam rumah tangga. Yang berikutnya, makna yang berikutnya, hubungan dalam rumah tangga itu berbicara tentang mereka terikat selamanya, selama mereka masih hidup. Selama keduanya masih hidup, tidak ada yang boleh memisahkan mereka. Dalam kehidupan rumah tangga, kedua-duanya harus memupuk, memelihara, mempertahan, mengembalikan kesetiaan kepada pasangannya. Bukan pada seperti awal-awal menyatakan aku mencintaimu, tapi setelah ada krisis maka tidak lagi terikat dengan kata-kata tersebut. Sebenarnya pasangan itu masih terikat selama mereka masih hidup, walau apa keadaan sekalipun. Mereka harus benar-benar mempertahankan kesetiaan mereka, ketaatan satu dengan yang lain, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa kita harus taat kepada Allah. Dalam membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah itu ada, itu harus dinyatakan dalam rumah tangga bagi mereka yang berumah tangga. Sementara mereka yang belum lagi menikah, mereka yang masih mencari kehendak Tuhan, jangan pasang banyak-banyak, melainkan tetapkanlah dirimu bahwa engkau sedang mencari dan menanti kehendak Tuhan. Siapa yang terbaik yang Tuhan telah tetapkan untuk Anda. Pada waktu berada dalam dunia pernikahan, sikap tunduk terhadap pasangan itu sangat perlu. Sebagaimana tunduknya kita kepada Tuhan sebagai mempelai laki-laki, perlu ada ketundukan terhadap sesama, bukan tanduk. Kalau menanduk satu dengan yang lain, maka tidak heran terjadi suatu perselisihan, bahkan perselisihan yang begitu mendalam,
yang akhirnya apabila tidak dikawal, maka rumah tangga itu menjadi berantakan. Apabila rumah tangga berantakan, maka anak-anak juga akan menjadi cemas. Anak-anak dalam rumah tangga juga akan menjadi takut. Dan ada semacam nilai yang masuk dalam pemikiran dan hati anak-anak apabila rumah tangga berantakan, rumah tangga hancur. Dan apabila itu tidak berhati-hati, dibiarkan sedemikian, anak-anak akan menjadi kacau, bahkan menjadi pengacau. Anak-anak akan menjadi liar, semakin liar. Sebagai anak-anak Tuhan, perlu memahami sungguh-sungguh mengenai dengan hakikat ini. Selain daripada itu juga, itu berbicara tentang kesabaran. Berapa ramai di antara kita yang tidak sabar dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Demikian pun dalam rumah tangga. Berapa ramai di antara kita yang tidak sabar terhadap pasangan kita, tidak sabar terhadap anak-anak kita. Kalau kita tidak sabar dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki, pasti saja kita tersabar dengan pasangan kita, tidak sabar terhadap anak-anak kita. Berarti kita gagal dalam hal kesabaran. Terikat selama keduanya masih hidup berarti tiada perceraian yang berlaku kecuali beberapa hal yang mengecualikan, yaitu zina. Ikatan yang telah diikat dalam satu pernikahan yang berdasarkan dengan ikatan kudus. Tidak ada perceraian, tidak harus ada tindakan untuk menceraikan kecuali zina dan hal-hal lain yang mengecualikan untuk terjadinya perceraian, termasuklah kematian. Selama anak-anak Tuhan yang punya rumah tangga, seperti mana hubungan kita dengan Tuhan itu tidak dapat diceraikan, tidak dapat dipisahkan, demikianlah dalam keluarga pun tidak boleh ada perceraian, tidak ada perpisahan yang seharusnya berlaku kecuali perzinahan dan kematian. Yang kelima, itu dengan maksud untuk menghindari perzinahan. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Nanti saudara boleh baca itu di dalam beberapa ayat firman Tuhan yang saya sudah sediakan. Namun saya ingin membaca dalam 1 Korintus 7 ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Konteks ayat ini adalah berbicara tentang pemenuhan terhadap keperluan secara batinia yang berkaitan antara suami dengan istri. Selama mereka menjadi suami istri, mereka harus terhindar daripada perzinahan. Mereka harus memelihara kekudusan mereka. Seperti mana makna teologis dalam hubungan antara Allah dengan manusia, hal yang sama itu juga berlaku dan harus diperlakukan di dalam kehidupan berumah tangga. Supaya dengan demikian itu tidak akan berlanjut dari turun-temurun. Selama ada perlakuan yang seumpama itu, maka jangan heran kalau hal itu akan terjadi dari turun-temurun. Sebab itu melibatkan tentang roh. Seandainya tidak
diputuskan, maka terjadilah roh perzinahan di dalam keluarga. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa sebagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tidak boleh ada yang menghalang, yang mencemarkan hubungan kita dengan Tuhan. Demikian pun halnya di dalam hubungan dalam rumah tangga, supaya jangan ada yang mencemarkan. Jangan sesekali memberikan ruang untuk dicemari. Sebab apa yang kita tabur, pasti itu yang dituai. Menabur dengan kebenaran, pasti menuai kebenaran. Tetapi menabur dengan kejahatan, akan menuai dengan kejahatan. Inilah makna teologis berkaitan dengan subtema yang kita pelajari pada malam ini. Akhirnya, sekali lagi saya ingin dengan tegas mengatakan bahwa subtema yang sudah disebutkan sebentar tadi, sebenarnya itu merupakan persepsi orang lain mengenai Allah berkawin sebagai satu pemesongan pikiran terhadap Alkitab. Persepsi ini muncul karena membaca Alkitab menggunakan akal manusia yang tidak sejalan dengan Alkitab. Jadi perlu berhati-hati, sekalipun sangat berguna, ada ilmu, ada pengetahuan, tetapi bukan berarti ilmu dan pengetahuan itu digunakan untuk memanipulasi Alkitab. Sebab selama Alkitab itu ada, pemikiran manusia, pengetahuan, ilmu itu tidak harus berada di atas Alkitab, melainkan Alkitab itu yang harus berada dalam pengetahuan, bahkan segala ilmu yang ada. Sebab Alkitab merupakan ibu kepada segala pengetahuan dan ilmu yang ada dalam dunia ini. Alkitab ditulis supaya manusia menyadari tentang kebobrokan manusia. Kalau ada Alkitab ini, bukan seperti buku-buku yang ada, berlandaskan pada pengetahuan, pemahaman yang ada dalam pikiran manusia. Bahkan termasuk pengalaman. Pengalaman itu baik, tapi tidak semestinya itu adalah kebenaran hakiki. Sebab kebenaran hakiki yang sesungguhnya ialah Alkitab yang tidak terbatas dengan pengetahuan, pemikiran manusia, melampaui akal pemikiran manusia. Sebab itu adalah pemikiran daripada Allah yang mencipta, yang berdaulat atas manusia. Pemikiran manusia itu terlalu kecil, kata firman Tuhan, bagaikan pasir yang ada di lautan, yang tidak dapat dibandingkan dengan pemikiran Allah. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, betapa besarnya pemikiran Allah, betapa dalamnya pemikiranmu ya Allah, tidak mampu untuk ditakar dengan apapun cara menakarnya, dan bagaimanapun kita menakarnya pasti tidak dapat ditakar. Persepsi tentang Allah berkawin karena memasukkan pikiran manusia dalam Alkitab, sedangkan Alkitab adalah pikiran Allah tentang ciptaannya. Oleh sebab itu jangan kita terganggu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pikiran manusia tidak mampu mencapai pikirannya Sang Pencipta. Manusia hanya merupakan ciptaan, tapi Allah adalah pencipta. Sebanyak mana pengetahuan manusia, setinggi mana tingkat pendidikan manusia, itu pun tidak akan mampu untuk menyelami pemikiran Allah. Sebab Dia adalah pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu. Dialah yang harus berada di atas segala sesuatu.
Oleh sebab itu, sekali lagi ditegaskan dan diperingatkan bahwa persepsi yang ada itu hanya bersifat pengetahuan, hanya bersifat akademik, hanya merupakan satu tindakan manusia dengan sikap hati untuk menunjukkan kesombongan, bahkan kebodohan manusia itu sendiri. Perlakukanlah Alkitab dengan benar-benar beriman kepadanya sebagai Alkitab yang tidak mampu untuk dijelaskan oleh apapun cara dari manusia yang terbatas adanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Memperingatkan kami dan mengajar bahwa seberapa pandai manusia pun itu tidak dapat menyamai Allah yang adalah Sang Pencipta. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertikaikan akan kealahan-Mu, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak cocok untuk setiap orang. Semuanya itu memaparkan tentang keberadaan manusia yang jahat. Semuanya itu memaparkan tentang keterbatasan manusia. Hamba berdoa supaya setiap yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini memperingatkan kepada kami semua bahwa sekalipun tidak mampu untuk menyelami kebenaran-kebenaran yang ada, kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan, sebab Allah yang kami imani adalah Allah yang tidak sanggup untuk difahami oleh manusia, sekalipun manusia berusaha untuk memahaminya. Namun pemahaman itu hanya pemahaman luaran sahaja, tidak mampu untuk mengungkapkan Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang seperti apa. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, lebih daripada sempurna melalui perkataan yang kami boleh ungkapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak sekedar menjadi suatu pengetahuan, melainkan menjadi suatu panduan yang memimpin, membentengi kehidupan kami bersama-sama. Apapun yang kami hadapi, Engkau tetap menjadi yang pertama dan yang terutama, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Bagaimanapun cara manusia untuk meremehkan Engkau, kami tidak pernah berganjak dari pendirian iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau setia untuk memberkati umat-Mu. Kami bersyukur tidak sekadar Engkau memperingatkan kami, tapi Engkau juga menyediakan bahwa Allah yang menyediakan itu merupakan Jehovah Jireh. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin memberikan uang persembahan kepadamu. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan, kesehatan, hikmat terjadi ke atas mereka. Dikala mereka sedang mengalami pergumulan dengan pekerjaan, semua itu Tuhan izinkan sebagai satu penyediaan yang terbaik untuk mereka. Dan Engkau memberkati untuk perjalanan hidup setiap keluarga yang ada, supaya semuanya dalam naungan, perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, di dalam kemuliaan-Mu yang melingkupi, menutup bungkusi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kami perbuat, dengan siapapun kami bersama, dicatatkan perlindungan Tuhan terjadi ke atas seluruh umat Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat ke atas kehidupan secara jasmani, berkat perusahaan, berkat pekerjaan, kesehatan, keluarga, semuanya diberkati Tuhan,
dan berhasil ke atas kami semua. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.